Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada orang yang kayaknya melesat terus, sementara yang lain rasanya stuck di situ-situ aja? Jawabannya seringkali bukan soal hoki, tapi soal pola pikir. Dan ternyata, ada 17 perbedaan mendasar yang memisahkan mereka yang sukses dengan yang enggak. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, coba deh tanya ke diri sendiri. Cara berpikir Anda sekarang ini lagi mendorong Anda maju atau justru jadi penghalang terbesar? Yuk kita cari tahu bareng-bareng dan lihat Anda lebih sering ada di sisi yang mana. Pembahasan kita kali ini terinspirasi dari buku klasik Secrets of the Millionaire Mind karya T. Harv Eker dan juga dipopulerkan oleh kanal Success Before 30. Jadi, kita ambil esensinya dari sana. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Ini soal kendali. Pertanyaannya simpel. Siapa sih yang pegang setir di hidup Anda? Anda sendiri? Atau ya keadaan? Ini bedanya jelas banget. Orang sukses percaya hidup ini tanggung jawab gue. Kalau gagal, ya itu salah mereka. Sebaliknya, orang yang nggak sukses selalu cari kambing hitam. Entah itu pelanggan, bos, atau situasi. Pokoknya selalu ada aja yang bisa disalahin. Coba deh kita lihat contohnya. Michael Jordan. Waktu timnya kalah, dia nggak pernah nunjuk-nunjuk orang lain. Sebagai kapten, dia bilang, ini salah saya. Nah, ini yang namanya ownership sejati. Buat dia, kesalahan itu bukan aib, tapi kesempatan buat jadi lebih baik. Lanjut, soal duit. Orang sukses itu pegang kendali. Mereka mikir gimana caranya biar uang ini kerja buat gue. Bahkan pas lagi bokek pun, mereka tahu cara bangkit lagi. Sebaliknya, orang gagal merasa dikendalikan uang, selalu ngerasa kurang dan pasrah aja bilang, ya emang takdirnya begini. Ini bedanya antara jadi tuan atau jadi budak buat uang Anda sendiri. Oke, kalau kendali udah di tangan, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah punya api di dalam diri. Ini soal dorongan, tujuan, dan sikap yang bakal membawa Anda ke puncak. Nah, ini nih poin yang penting banget. Semua orang ingin jadi sukses, tapi orang sukses itu berkomitmen untuk sukses. Lihat bedanya kan? Ingin itu pasif, cuma angan-angan. Kalau komitmen, itu artinya Anda siap bayar harganya. Terus harganya apa sih? Ya mungkin bangun lebih pagi, atau kerja sampai larut. Mungkin pas teman-teman lagi nongkrong atau main game, Anda justru lagi ngerjain sesuatu buat masa depan. Itulah harganya. Batas Anda itu ya cuma ada di kepala Anda. Orang sukses mikirnya besar. Mereka selalu optimis dan cari cara. Beda sama orang yang pikirannya sempit. Begitu ketemu masalah, mereka udah pesimis duluan bahkan sebelum mencoba. Gimana reaksi Anda kalau lihat teman sukses? Orang sukses melihatnya sebagai inspirasi. Mereka bakal nanya, gimana ya caranya dia bisa berhasil? Apa yang bisa gue pelajari? Sebaliknya, orang gagal malah iri. Mereka cari-cari alasan buat meremehkan. Ah, dia mah hoki aja. Atau pasti ada orang dalam. Ya kan? Familiar? Oke, dari tadi kita ngomongin yang di dalam kepala. Sekarang, gimana wujud nyatanya? Ini soal melakukan, bukan cuma mikirin doang. Ini simpel banget tapi dalam. Waktu dihadapkan sama rintangan, cuma ada dua pilihan. Orang sukses cari jalan keluar. Orang gagal cari alasan buat berhenti. Nah, Anda tim yang mana? Apa Anda menjadikan rintangan sebagai alasan atau sebagai jalan menuju sukses? Orang sukses itu jago jualan. Entah itu produk, ide, atau diri mereka sendiri. Mereka bisa mengubah sampah jadi emas. Sebaliknya, orang yang nggak sukses sering punya pandangan negatif soal jualan. Mereka sering bilang, aduh, saya nggak bakat ngomong, atau saya bukan tipe penjual. Padahal ini kan skill, bisa dipelajari. Dan ini bukan omong kosong loh. Faktanya, 9 dari 10 orang terkaya di dunia itu punya latar belakang di bidang penjualan. Itu bukan kebetulan sama sekali. Kemampuan buat mengkomunikasikan nilai itu kuncinya. Orang sukses itu mikirnya jauh ke depan. Mereka bangun hubungan pakai prinsip win-win. Kamu untung, saya juga untung. Ini membangun kepercayaan. Sebaliknya, orang gagal sering mikir win-lose. Untungnya buat gue apa? Mungkin untung sesaat, tapi jangka panjangnya, hubungan rusak, nggak ada yang mau kerja sama lagi. Sekarang kita geser ke strategi jangka panjang. Ini bukan lagi soal apa yang Anda kerjakan hari ini, tapi soal bagaimana Anda membangun mesin uang buat masa depan. Nah, ini beda strategis yang paling gede. Orang yang nggak sukses fokusnya cari gaji, mereka menukar waktu dengan uang. Seumur hidup, sementara orang sukses fokusnya bangun aset, biar asetnya yang kerja buat mereka. Terus, aset itu apa sih? Gampangnya gini, aset itu sesuatu yang masukin duit ke kantong Anda, bahkan pas Anda lagi tidur pulas. Bisa berupa bisnis,
properti yang disewakan, atau investasi. Tujuannya biar pendapatan Anda nggak lagi bergantung 100% sama waktu kerja Anda. Ini kebiasaan simpel yang hasilnya beda banget. Orang gagal seringnya menghabiskan semua yang mereka dapat. Gajian tanggal 30, tanggal 1 udah ludes, duitnya cuma numpang lewat doang. Sebaliknya, orang sukses, seberapapun penghasilannya, selalu bisa menyisihkan sebagian buat ditabung dan diinvestasikan untuk membangun lebih banyak aset. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Setelah semua perbedaan dalam tindakan dan strategi, ujung-ujungnya balik lagi ke satu hal, pertempuran di dalam pikiran Anda. Ini semua soal pilihan, pilihan yang Anda buat tiap hari. Semua orang juga takut, itu normal. Bedanya di reaksi. Waktu ketemu tantangan, orang sukses akan bilang, oke, ini tantangan, gimana cara ngelewatinnya? Mereka bertindak meskipun takut. Sebaliknya, orang gagal udah dikalahkan rasa takut sebelum langkah. Mereka udah bilang gak mungkin duluan, terus nyerah. Dan ini mungkin pemikiran penutup yang paling penting. Orang sukses itu selalu haus belajar dan mengembangkan diri. Mereka nggak pernah berhenti belajar. Sementara orang yang nggak sukses sering merasa, saya udah tahu semuanya. Dan kalau Anda nonton sampai titik ini, itu udah jadi bukti kalau Anda ada di jalur yang benar. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Ini bukan soal takdir, ini soal pilihan. Setiap hari, Anda memilih pola pikir mana yang mau Anda pakai. Nah, jalan mana yang akan Anda pilih? Mulai hari ini,